Cawapres Prabowo Gibran mengaku akan membuat program dana bagi pesantren. Namun semua itu langsung dibantah oleh PKB karena PKB lah yang selama ini sudah memperjuangkannya. Assalamualaikum, bersama gue Vina Gen Center Indonesia. Kita akan mengulasnya siang hari ini bersama Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PKB DPR RI dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk sentrian yang ingin bertanya bisa tulis langsung di kolom live chat kita. Assalamualaikum Bang Cucun Ahmad. Masya Allah, tabarakallah. Suatu kehormatan seorang Bang Cucun mau menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kita. Siap. Terima kasih banyak Bang Cucun. Jadi Bang Cucun, tadi seperti di opening waktu statement tadi, kemarin sempat di statementkan oleh Cawapres Prabowo, yaitu Mas Gibran, mengenai dana pesantren. Nah itu gimana Mas Cucun? Emangnya benar PKB yang memperjuangkan dana pesantren itu? Oke. Dana abadi pesantren ini kan lahir dari sebuah perjalanan panjang. Bagaimana kaget aja kita kemarin, kok tiba-tiba program yang sudah kita perjuangkan melalui proses yang panjang dengan regulasi yang sudah diperjuangkan, tidak mudah loh. Membuat suatu regulasi di DPR yang kalau kita lihat ini kan afirmasi untuk sebuah entitas, untuk sebuah komunitas yang di DPR ini kan semua tidak mungkin juga mereka punya based on atau backgroundnya pesantren. Dengan berlatar belakang orang 575 itu banyak. Kemudian juga mereka juga ya, mohon maaf, quote and quote, ada yang peduli ada yang enggak. Ya, walaupun misalkan anaknya ditaruh di pesantren. Tapi yang mengalami bagaimana pesantren itu, pasti ya orang-orang yang paham tentang bagaimana kultur, mekanisme pendidikannya, pola pengajarannya di pesantren. Ya, kawan-kawan, kalau pertanyaan tadi apa betul PKB? Ya anak-anak PKB lah yang paham tentang itu. Nah, makanya kita pas dengar kemarin ada gimmick dana di pesantren, ya kita agak senyum dan publik perlu tahu itu pekerjaan. Kalau program, menawarkan program itu yang belum ada mau dikerjakan. Kalau yang sudah dikerjakan oleh kita sekarang, misalkan ada komentar ini untuk meningkatkan, untuk lebih mengoptimalkan, ya jelas kita para pejuangnya juga ada di parlemen kan. Jelas pasti yang sekarang misalkan statnya sekian, untuk peningkatan sekian kita akan perjuangkan terus. Nah, menarik ini pembicaraan siang ini, kita bicara tentang untold story daripada pembuatan undang-undang pesantren. Ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Sejak lama saya itu dilantik 1 Oktober 2014. Menarik. Berarti ya. 10 tahun yang 10 tahun yang lalu. Gus Imin itu manggil kami semua, terutama saya sendiri. Kamu ini kan anak pesantren, saya tahu kamu di pesantren lama, bagaimana ada satu kegundahan yang belum saya selesaikan pekerjaan, menjadi wakil atau representasi dari kalangan kaum santri. Beliau padahal Pak Posisioni itu udah menteri ya, wakil ketua DPR, berjuangnya udah lama. Anak-anak aktivis kita ini, anak-anak aktivis NU, anak-anak pesantren itu berjuang ini bukan berjuang sekarang diteriakin, sudah jauh-jauh hari. Bayangkan, pesantren berkontribusi besar menjalankan tugas fungsi negara, mencerdaskan kehidupan bangsa itu sejak Republik ini sebelum merdeka. Pesantren loh. Pesantren, benar. Lihat aja, pesantren yang berdirinya tahun 1800 sekian, ada yang tahun 1700 sekian. Bahkan ya pesantren saya itu tahun 1830-an kalau nggak salah ya, lahirnya sebelum Republik ini merdeka, di Tasikmalaya itu Cipasung ya. Nah, kita tuh berpikir seperti ini, kok negara ini nggak hadir? Nih kita harus paham dulu ilustrasinya apa. Sampai Gus Imin bilang, bayangkan coba, Cun, lihat kamu, kiai, santren atau para masyai yang ada pegang madrasah, mau bangun masjid, mau bangun madrasah, itu bertahun-tahun lihat atap sudah mau rubuh saja, siapa yang mau hadir? Kalau bukan umat. Nah, ini kan bayangkan saja, negara yang begitu besar disupport oleh satu resource yang namanya budgeting APBN begitu besar. Bahkan perjuangan kami juga
pasca reformasi, produk reformasi ini, mandatory spending 20% anggaran pendidikan. Kehadiran negara untuk tidak boleh diganggu itu, 20% kami di sana adalah sebagai motor dan inisiator memperjuangkan dana pendidikan 20% itu. Tetapi ini belum dirasakan oleh kaum pesantren. Baru pendidikan formal saja. Pendidikan formal dan umum ya dan umum itu ya banyakannya. Nah, kita gagas makanya untuk di awal nih, makanya banyak juga yang klaim sudah jadi fraksi ini, bahwa itu kami ikut berjuang. Oke, ya kita kan kalau tidak bersama-sama kita ikuti. Ada satu fraksi yang bilang bahwa saya ikut dong, karena ini ada beririsan juga dengan kita. Saya ikut berjuang tentang pendidikan keagamaan dan pesantren. Judulnya itu awalnya. Kemudian kita bergeser pendidikan madrasah dan pesantren. Kita berjuang sejak tahun 2016 itu. Mulai kami di fraksi terus melakukan komunikasi, ya. Saat itu saya masih ingat, saya dengan Ida Fauzia, ya, Ida Fauzia, ketua fraksi, saya sekretaris fraksi, kita mulai menginisiasi ini, membuat draft RUU ini. Kemudian komunikasi juga dengan institusi yang eksternal yang membidangi banyak. Ya, ormas yang dibawanya pesantren itu kan ada Nahdlatul Ulama, kita komunikasi dengan ada Robitotul Mahad Islam, ada persatuan pesantren yang di Nahdlatul Ulama. Apa yang harus kami lakukan nih sebagai anak-anak kaum sarungan, representasi dari politik Nahdien ini yang lakukan di Senayan? Permintaannya itu. Dan tanya Pak Presiden Jokowi, setiap beliau waktu itu dulu kampanye 2014 mau jadi presiden, ketika ketemu dengan Kiai, tolong negara harus hadir untuk pesantren. Dan Gus Imin, Kiai Said berjuang bagaimana orang nggak tahu lahirnya Hari Santri Nasional. Itu siapa yang berjuang? Gus Imin bilang oke, kita ikut dukung Pak Jokowi, tapi asal nih, tolong akui dong kehadiran kami. Perjalanan panjang menentukan tanggal saja, akhirnya kita ambil satu acuan menentukan hari santri itu adalah peristiwa resolusi jihadnya, declare resolusi jihad Bahasim Asy'ari tanggal 22 Oktober sehingga terjadilah peristiwa 10 November. Nah, di sanalah menjadi titik mangsa lahirnya Hari Santri Nasional. Dari itu setelah Hari Santri lahir, Pak Jokowi jadi presiden di amanat oleh Kiai. Kalau kita yang nggak nagih siapa? Bukan perjuangan yang mudah. Gak ada sedikit pun misalkan langsung oke. Nanti pesantren akan dibiayain, pesantren akan kita hadir untuk peningkatan sarana prasarana. Gak ada. Ketika kita berbicara di parlemen, saya masih ingat waktu itu Menteri Keuangan Bambang Brojo, kemudian Menteri Bappenasnya Adrino, dan Menteri Agamanya saat itu Lukman Hakim. Ya bilangnya, Pak, kalau langsung pesantren, kami ini nggak punya landasan, payung hukumnya apa? Nah, kami kembali lapor kepada pimpinan kami, Gus Imin, saat itu, Pak, ini kita perlu regulate, perlu payung hukum. Ya kalian bikin. Nah, sejak itulah kita menginisiasi namanya Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Dari 2016 loh. Kita ajak di Badan Legislasi, masuk pada Prolegnas Nasional, masuk juga tuh gak mudah. Masuk masih di Prolegnas yang banyak judulnya. Dan berjuang untuk menjadi prioritas, dibahas sejak tahun 2017. Itu perjuangan yang kita harus melobi teman-teman yang lain. Ya silakan Anda butuh undang-undang ini, tapi tolong bantu. Kami akan perjuangkan undang-undang pesantren. Oke. Gitu. Berarti itu dana pesantren itu diperjuangkannya sejak tahun 2014. Dana abadi pesantren, yes. Itu bagian daripada undang-undang pesantren. Oke. Saya akan bicara tentang dana di pesantren, yes. ya. Dana pesantren itu hanya bagian terkecil dari komponen APBN ini. Okay. Kalau bicara dana abadi itu bukan belanja, tapi pembiayaan. Yang sudah ada sebelumnya, kami akan melihat di mana slot dana abadi pesantren ini. Kebetulan saya pimpinan Badan Anggaran. Naruhnya itu, bayangkan APBN yang sekarang ini 3.250 triliun ya APBN di tahun 2024 ini. Kalau bicara dana abadi pesantren, kemarin Ibu Menkyu bilang bahwa 2023 ini sudah berjalan 250 miliar. Perjuangan kami itu
dari sejak pandemi mengejar Perpres 82 tentang dana abadi pesantren karena memerlukan diregulasi itu dana pesantren supaya segera bisa diproyeksikan anggarannya, itu perlu ada Perpres. Keluar Perpres nomor 82 kan. Nah, di Perpres 82 itu menyebutkan bahwa dana abadi pesantren diambil daripada dana abadi pendidikan. Bayangkan saja nih, dana abadi pendidikan terkumpul sekitar 100 sekian triliun ya. Terkumpul setiap tahun APBN kita sisihkan, nambah dana abadi pendidikan itu 10 triliun, dan digunakan untuk peningkatan kapasitas anak-anak didik kita. Ada yang sekolah ke luar negeri dibiayain dari dana abadi pendidikan, pakai LPDP segala macam. Nah, dana abadi pesantren ini yang dideklar kemarin nih, untuk publik tahu Bu Menteri baru 250 miliar tahun ini. Kami berjuang itu minta sejak awal 2 triliun. Baru APBN 2024 disetujui. Ngambil 2 triliun itu dari tambahan dana abadi pendidikan yang kemarin kita putus 15 triliun. Nah, bukan yang besar. Ada yang lebih besar lagi kalau mau bicara perjuangan kami sama Gus Imin. Rekognisi. Ini rekognisi, pengakuan kehadiran negara kepada pesantren ini yang diperlukan dari sisi belanja. Belanja kan lebih besar. Silakan mau sekarang yang di Kementerian Agama berapa untuk pesantren? Tahu nggak? Tadi yang saya terlewat di Anton Story tentang ini bilang, beliau ini ketika keliling pesantren, kami juga sama merasakan. Emang kita nggak merasakan, kata Gus Imin. Kita di pondok, bayangkan saja toilet kita ini bau pesing. Kemudian coba tempat asrama kita, orang satu asrama bertumbuk berapa orang, negara kemana? Padahal itu adalah entitas yang betul mencetak karakter anak bangsa. Dengan dibekali pemimpin negara ini APBN yang begitu besar. Nah, kita menuntut kehadiran itu. Tetapi ketika kita rapat, saya juga di Badan Anggaran, para pemangku kebijakan bilang, Pak, regulasinya mana? Kami siap untuk hadir ini. Dibikinlah undang-undang pesantren dan lahir tahun 2019 itu, pas di ujung masa jabatan saya, waktu periode pertama itu, kita ambil keputusan bahwa lahir undang-undang 18 2019. Berangkat dari itu, karena kami ini semua background kami adalah anak-anak santri, kaum sarungan yang hadir di parlemen, dan itu dilindungi undang-undang. Kalau saya bicara misalkan sekarang tentang pesantren, banyak juga yang nyinyir. Emang negara ngurusin pesantren terus? Kan banyak negara ini. Saya bilang, loh, gak usah nyinyir. Saya juga ngomong di sini, anggota DPR itu dilindungi undang-undang D3. Yuk, konstituen saya ini kan anak santri banyak. Kaum sarungan, pesantren, para kiai, para guru-guru, para masyai, ya harus saya teriakkan siapa? Karena tugas fungsi anggota DPR itu merepresentasikan, mewakili apa yang menjadi aspirasi daripada konstituennya. Ya, kita jelaskan itu semua mengerti dan saya sampaikan, saya mohon bantuannya dari semua. Penting ini. Tadi, kembali lagi, dana abadi pesantren bukan bagian yang besar belanjanya, karena ini komponen pembiayaan. Ada dana abadi penelitian, ada dana abadi pendidikan, ada dana abadi budaya, ya. Itu hanya komponen pembiayaan yang jumlahnya hanya tadi dana abadi pendidikan aja sekarang terkumpul sekitar terakhir 100 sekian triliun, dan kita sepakati dana abadi pesantren untuk 2024 nanti berjalan ini 2 triliun. Yang kita butuhkan dari sisi belanjanya yang APBN 3.250 sekian triliun ini yang kita butuhkan. Bagaimana meningkatkan fungsi pesantren ini sesuai dengan undang-undang, kan? Pendidikan, dakwah, ya, satu lagi pemberdayaan masyarakat, kan 3 fungsi dari undang-undang 18 2019. Makanya kalau sekarang bicara tiba-tiba dana pesantren atau membayar pesantren, regulasinya sudah ada di pemerintahan. Yang kemarin jualan misalkan dari pesantren, pemerintahan yang sekarang lagi dijalankan ini kan sudah ada, sudah hadir. Dan perjuangan tadi perjuangan yang sangat panjang. Bukan hanya dari mulai sejak 2014. Kita berjuang Hari Santri aja itu dari 2012. Dan pembicaraan sejak kami semua para aktivis dulu. Setiap momen muktamar NU ke muktamar, mana negara hadir untuk pesantren? Rekognisi, pengakuan negara, kontribusi daripada elemen para ulama, para tokoh masyarakat yang mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan. Banyak kok mereka yang tidak pernah negara juga memikirkan hadir itu. Ketika saya jadi DPR, saya diingatkan itu oleh Gus Imin dan saya menjadi terdepan
sampai mengawal diketoknya Undang-Undang Nomor 18 2019. Luar biasa. Jadi Bang Cucun, kalau menurut Bang Cucun sendiri kehadiran negara saat ini dalam memperhatikan pesantren gimana Bang? Nah, setelah lahirnya Undang-Undang 18 2019 ini kan nggak mudah. Pengawalnya siapa? Silakan aja dibuka. Sekarang kan sudah terpublish ya semua rapat-rapat di DPR. Ketika berbicara dengan Menteri Keuangan, dari mulai sejak bikin kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakannya kan harus dibikin dulu. Arahnya untuk apa? Nah, saya tuh ketika memimpin rapat, masa loh saya yang memimpin rapat saya harus teriak sendiri. Saya minta dulu, teman-teman tolong dong bantu. Terutama yang praksi saya, pasukan saya itu, kamu harus ngomong tentang bagaimana implementasi. Jangan gini lah, ada regulasinya, kemudian orang sekarang klaim karena komunitas pesantren itu begitu besar dan dibutuhkan ketika kampanye seperti ini, tapi setelah itu nggak ada yang melirik pesantren, ya nggak ada yang teriakan pesantren, dibiarkan begitu saja. Ya istilahnya pesantren ini hanya menjadi pijakan, jualan bahwa dia memperhatikan pesantren, tetapi implementasi berjuang untuk pesantren nggak ada. Nah makanya kita setelah undang-undang ini lahir, pengawalannya yang penting. Ya tadi, apa untuk pesantren? Terutama dari rekognisi tadi, untuk meningkatkan sarana. Jangan sampai pesantren, mohon maaf, fasilitas kesehatan nggak ada. Dulu pernah ada program Poskestren. Kemarin saya berjuang kembali di Omni Kesehatan Undang-Undang yang baru. Semua teman-teman nggak ada yang mau bantu. Dulu itu pemerintah pernah hadir bikin pos-pos pelayanan kesehatan pesantren. Nah sekarang mana? Nggak ada. Nah ini bagian daripada yang saya ini kan terus akan meneriakan ini. Dan saya yakin Pak Anies, Pak Muhaimin menang, semua pesantren itu akan merasakan implementasi daripada Undang-Undang 18 2019 ini. Amin aja dulu. Amin kan. Amin kan Indonesia. Jadi itu tadi ya Bang Cucun ya, untuk mengakomodir aspirasi yang kemudian dijadikan regulasi itu juga perjalanannya kan tidak mudah. Betul. Jadi itulah kenapa kemarin PKB bukan terkesan ya, PKB langsung bersuara ketika ada salah satu cawapres yang mengeluarkan statement soal dana abadi pesantren. Iya jelas dong. Publik kan harus tahu. Iya, publik harus tahu. Harus tahu. Makanya kita dengan kehadiran media untuk menyampaikan, kita sampai silakan lah. Ada histori, jejak digital kami ngomong perjuangan ini lama, ada pasti. Ketika ngomong bicara gimana bahwa ini mau paripurna aja terlunta-lunta lama. Kemudian juga sudah rapi, draft ini mau pengambilan keputusan di tingkat 1, dipanjanya juga lama gitu. Kemudian pasal-pasal aja. Bayangkan, kami ini berjuang ya, minta dana pesantren, bukan dana abadi beda kan. Dana pesantren dari komponen belanja ini. Bayangkan, PKB mintanya 5% dari 20% anggaran pendidikan. Wow, 5% tetapi kami ditolak oleh pemerintah. Nggak boleh dong, limitasi lagi. Nanti nggak fleksibel APBN ini. Kalau sekarang misalkan ya 3.200 triliun nih. 20% kan anggaran pendidikan, berarti 640 sekian sampai 650 triliun ya. 650 triliun anggaran 20% itu APBN nih. Kami minta 5%-nya. Kan lumayan 30 triliun sekian untuk membiayai pesantren yang jumlahnya puluhan ribu. Real, itu kehadiran negara rekognisi untuk membuat institusi pencetak karakter anak bangsa ini real. Nah, tetapi siapa pejuang-pejuang ini dan komitmen siapa pemimpin nasional yang punya komitmen ke sana? Jangan hanya bualan atau dada-dada aja pingin mengembangkan pesantren. Realisasinya mana? Sekarang aja perjuangan kami ini kami hanya berjuang sendiri. Di parlemen ini, ya alhamdulillah banyak lah yang dari partai-partai lain dukung, bagus. Inilah katanya fungsi DPR sebetulnya itu, yang namanya perjuangan politik anggaran itu seperti yang dilakukan oleh teman-teman PKB. Kami banyak juga apresiasi dari teman-teman DPR yang lain untuk PKB. Kalau PKB sendiri nih, kenapa Bang? Konsen banget memperjuangkan kesejahteraan pesantren, memperjuangkan dana
pesantren tadi itu, kenapa PKB konsen banget? Apakah kondisi pesantren di Indonesia hari ini semiris itu, Bang? Bayangkan saja ya, kalau kita lihat tadi, saya bicara bahwa para kiai berkontribusi besar untuk negara ini. Mendirikan pesantren, apakah pakai APBN? Beliau bahkan ada yang begini, sudah cukuplah kami pesantren ini. Kami bangun dengan upaya jerih payah sendiri. Gitu. Tapi ketika sudah jadi santrinya puluhan ribu. Bayangkan ada yang satu pesantren, santrinya itu mencapai 27 ribu. Kita harus bayangkan saprasnya seperti apa. Pesantren saya dulu sampai nyampe 5 ribu, 7 ribu, 7 ribu siswa. Kita lihat, karena kami ini kalau tanya tadi, kenapa PKB? Kami itu adalah pelaku dan bagian dari perjalanan sejarah kami ini, para aktivis semua, dan pernah mengenyam pendidikan pesantren. Mungkin Mbak Pina juga pernah di pesantren ya. Nah, pernah di pesantren, bagaimana hidup di pesantren dengan keterbatasan. Pernah nggak terpikir misalkan bahwa di Republik kita ini orang bekerja, berkontribusi tadi mencetak karakter, kemudian juga orang berkontribusi menjalankan tugas fungsi negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena di pesantren kan diajarkan bukan hanya tentang ilmu keagamaan saja, wawasan kebangsaannya diajarkan. Banyak pesantren yang sekaligus mendirikan lembaga pendidikan formal. Bukan negara yang bikin kok. Karena inisiatif daripada para kiai saja itu. Bagaimana santri-santrinya dibekali juga dengan ilmu pengetahuan lain. Kalau bicara PKB, kenapa tadi sangat concern banget? Siapa lagi kalau bukan PKB yang menanyakan itu? Betul. Ya. Jadi itu alasannya ya, karena semua orang-orang PKB ini banyak sekali yang berangkat dari pendidikan pesantren itu ya, Bang. Dan melihat tadi persentase banyaknya pesantren dengan jumlah santri yang begitu banyak, itu artinya masyarakat Indonesia ini banyak yang menggemari pendidikan pesantren juga ya? Semua meyakini bahwa bayangkan saja orang diajari sejak kecil, sejak pendidikan diniah tingkat bawah itu. Orang tuanya itu sudah punya keyakinan, kan diajarkan oleh kiai-kiainya. Hati-hati loh itu. Tugas fungsi mengajarkan anak itu kan orang tua. Banyak orang tua yang tidak mampu. Satu-satunya lembaga pendidikan pilihan buat mereka ini, semua masyarakat Indonesia ini adalah pilihannya hanya pesantren. Lepas daripada plus minus ya. Kekurangan kalau anak saya tahu di pesantren kasihan ini, misalkan dia orangnya udah levelnya agak high class. Yes, okay. Tetapi mereka itu yakin bahwa hanya satu lembaga pendidikan yang bisa mencetak anaknya menjadi anak yang berakhlak, berkarakter, berbudi luhur, itu hanya di pesantren. Dan ini nggak bisa dilepaskan. Bagaimana? Karena di pesantren itu bukan hanya pendidikan, mendidik, mendidik monolog ya, hanya menyampaikan ilmu saja. Tapi membimbing, mendidik, mengajar, membimbing, setiap hari tahu kalau anak ini punya karakternya, attitude-nya nggak baik, diluruskan, diberi ilmunya, dan hasil praktek-praktek bagaimana ketawaduan, menghormati ketadiman dari yang kecil, menghormati yang atas, murid menghormati guru, ini masih ada hanya di pesantren. Di tengah-tengah sekarang era globalisasi seperti ini, yang anak-anak itu sudah tidak ada di sekolah-sekolah umum, bagaimana sikap menghargai antara murid ke gurunya, ada rasa takut, ada rasa menghormati. Nah, masyarakat Indonesia hanya percaya di pesantren. Lihat aja. Kami ini misalkan sekarang ya yang lahir dari produk-produk pesantren, ketika ya berpolitik segala macam, kita tetap bahwa etika atau akhlak ini kita masih menjadi satu pedoman tinggi untuk menjaga bagaimana entitas pesantren ini yang tadi ya dibilang kadang-kadang sekarang ada juga, apalagi di era medsos kayak gini ya, pesantren pendidikannya terbelakang, pesantren gini. Disinilah tugas kami. Lahirnya undang-undang pesantren ini, banyak sekarang lulusan-lulusan pesantren menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang justru berkontribusi terhadap negara yang cukup luar biasa. Dan mungkin ini aku sebagai alumni pondok pesantren juga nih, Bang. Iya. Dulu ketika aku masih di pesantren itu juga ada ketakutan kayak gini.
kira-kira nanti kalau aku lulus aku bisa bersaing nggak ya dengan teman-teman yang ada? Ini pertanyaan menarik. Bener kan? Yes, Saya yakin banyak sekali dari santriwan maupun santriwati di seluruh Indonesia yang punya perasaan ini, Bang. Ada perasaan kayak kira-kira nanti kalau saya lulus dari pesantren masuk di universitas aku bisa bersaing nggak ya teman-temanku dari bukan sekolah hanya dari internasional? santrinya, orang tuanya itu kadang ada pertanyaan itu. Yes, ya kan. Aku kalau masukin anak pesantrennya paling nanti jadi guru ngaji atau apa? Ternyata terbukti bukan dengan demikian. Lulusan pesantren menjadi ahli IT, lulusan pesantren yang jadi menteri banyak, lulusan pesantren yang menjadi orang-orang penting di perusahaan-perusahaan besar itu banyak juga. Nah di sini, makanya yang kita perjuangkan itu kan rekognisi, pengakuan, kesetaraan, pendidikan. Jangan sampai ada satu case nih, orang ini hebat, ketokohannya di itu mau jadi kepala desa, orang itu mau yang layak dan pantas untuk menjadi pimpinan di tingkat desa itu ini misalnya, tapi nggak punya ijazah, karena itu kan syarat mutlak atau syarat penting gitu. Nah, kita bagian itu yang diperjuangkan juga di Undang-Undang Pesantren ini, termasuk kualitas tadi. Ya gimana kalau misalkan sekarang hanya dengan seadanya fasilitas dari kreativitas kiainya sendiri tanpa supporting kehadiran negara. Kemudian para kiai juga selama ini sudah melek ya, beliau-beliau ini bukan hanya mendidik tadi pola mengajar, belajar mengajar itu ilmu agama toh. Banyak sekarang pesantren-pesantren ini kan sudah dibikin balai-balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas santri. Untuk skill-skill itu. Dari dulu ini sudah ada ya. Apalagi kemarin di 2 periode ini yang pegang satu kementerian yang memperhatikan pesantren untuk bikin balai-balai latihan seperti ini ya, BLKK, balai latihan kerja komunitas ada di pesantren. Ada yang latihan komputer, kemudian juga desain tata boga segala macam. Di sisi lain anak-anak di pesantren juga ini mereka sekarang sudah melek teknologi yang lain, kemudian mengikuti upgrading pendidikan apa, sehingga bisa dibuktikan terhadap keraguan-keraguan tadi ini yang orang kan berpikir tadi saya ini mau jadi apa setelah di pesantren. Makanya para kiai sekarang bergeser, bukan hanya informal pesantren saja, mulai dengan pendidikan formal hadir di pesantren ini. Ya, pendidikan formal mulai dia bikin SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, bahkan banyak pesantren punya perguruan tinggi. Banyak pesantren punya perguruan tinggi ini. Sehingga keluar dari pesantren itu saya masih ingat ini pertanyaan ini ya. Saya itu kan di pesantren karena dilatih organisasi ini, cerita pesantren sedikit. Saya jadi leader. Apa yang harus ditanamkan dan menjadi mindset untuk para santri? Saya catat di gerbang itu besar. Masa depan santri, harapan umat menunggumu. Nah, biar ketika pulang ke komunitas di kampungnya, di lingkungannya itu, ketika perpulangan dan dibuktikan lulusan pesantren ini, jangan sekarang kita punya konotasi bahwa pastilah jadi ustadz saja. Ternyata banyak yang menjadi pemimpin daerah. Benar. Itu lulusan pesantren ini. Benar Bang. Bahkan dulu waktu ini aku cerita sedikit ya Bang. Ketika aku dulu ada di bangku pesantren tuh sempat aku sendiri tuh yang termasuk yang underestimate waktu itu, kayak nggak mau masuk pesantren, tuh aku lulusnya jadi apa? Itu yang hal yang aku pertanyakan gitu kan. Tapi ternyata hari ini aku dengan sangat bangga, nggak pernah ada rasa minder. Ternyata aku bisa menghilangkan rasa minder itu, dan sekarang very proud untuk bilang aku lulusan pesantren gitu. Dan teman-teman yang lulusan pesantren yang satu angkatan sama aku dan kakak kelas, adik kelas juga banyak yang hari ini jadi dokter spesialis, hari ini jadi hakim, jadi pengacara, keren ya Bang ya. Dan itu membuktikan bahwa anak-anak pesantren itu kualitasnya juga bisa bersaing Bang dengan sekolah-sekolah di luar pesantren. Makanya kan ya kita kalau misalkan tadi di awal-awal tanpa kehadiran negara terhadap pesantren ini, hanya melulu misalkan negara ini berpikir lembaga formal saja. Akhirnya kan para kiai membuat lembaga pendidikan dengan inisiatif sendiri, dengan biaya sendiri. Harusnya yang saya ini kan seolah-olah setelah jadi DPR ini ditepuk oleh diingatkan itu. Bayangkan kiai aja mampu hadir membantu tugas fungsi negara. Ini harusnya berpikir para pemimpin nasional, pemangku kebijakan di Jakarta ini.
mereka yang punya kewenangan, konsep keuangan juga kita sudah kasih kewenangan money follow function, money follow program, uang amanat rakyat ini APBN, ayo gunakan, teruskan untuk programnya biar lebih efektif, betul-betul berdampak produktif gitu kan. Makanya ketika saya pernah ditanya, kok ini PKB Pak Cucun ini teriak pesantren terus ya gitu kan, apa outputnya? Oh, saya marah. Dan ini bukan orang-orang biasa yang nanya, nggak terima. Anda bisa menjadi orang hebat seperti ini, pasti pernah dulu diajarkan sejak kecil itu oleh guru-guru ngaji. Menjadi orang hebat seperti ini, jangan lupa itu. Output yang lain bayangkan, sekarang hadir. Mencetak karakter anak bangsa ini bukan hal yang mudah. Kalau kita komparasikan dengan negara-negara lain, negara-negara sekuler, gak punya lembaga pendidikan di kita. Jangankan negara-negara sekuler seperti itu, negara yang konotasi negara muslim, kawasan-kawasan zona timur tengah gak punya sehebat lembaga pendidikan pesantren seperti di Indonesia. Pola pendidikan pengajarannya ikatan antara ulama dengan umatnya, santri dengan kiainya, no, gak ada. Hanya di Indonesia, makanya hebatnya Indonesia bisa sekarang dari ujung barat sampai ujung timur menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan Republik Indonesia ini karena apa? Satu tadi, diajarkan wawasan kebangsaan oleh para kiai. Bagaimana cinta tanah air, membentuk karakter-karakter anak bangsa yang ya tanpa kehadiran itu, tanpa pengajaran itu, biasanya kan santri sangat manut sekali sama kiainya. Ini membentuk satu korelasi seperti ini gak mudah loh. Silakan, yang lain rentan. Ketika orang misalkan beda pendapat ini dengan ini, pasti gesekannya tinggi lah, ada perang saudara, ada gesekan ini, gesekan ini. Tapi kalau di kita, ya ini, kita harus berterima kasih pada para kiai, para ulama, pada pesantren, sehingga Indonesia bisa utuh. Bayangkan dari ujung barat bisa manut ke Jakarta, dari ujung timur manut ke Jakarta, dari ujung utara, ujung selatan bisa manut ke Jakarta. Dengan itulah bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini yang selalu semua para kiai mengajarkan bagaimana kecintaan menjaga keutuhan satu negara. Dan kedisiplinan di pesantren itu luar biasa, Bang Cucun, ya kan? Itu luar biasa banget gimana membentuk karakter. Hanya kalau ada orang nanya outputnya seperti apa, oke, mau ditakar sekarang dengan lulusan perguruan tinggi mana yang mampu, misalkan dia sarjana ekonomi atau sarjana akuntan gitu. Banyak juga yang kalau kita lihat persentase yang kalah oleh lulusan-lulusan pesantren. Terus saya juga lulusan pesantren. Tapi kita sekarang ditantang untuk di Jakarta ini masuk ngitung di budgeting segala macam, itu kita ya dengan tadi kehebatan kaum santri itu bisa bagaimana secara cepat mengimbangi dan masuk mampu beradaptasi dan mengimbangi apa yang komunitas itu sedang berjalan, ya. Untuk bayangkan pasukannya Gus Imin ini di Senayan, suruh bicara energi, mampu kok. Putranya Kiai yang saya taruh menjadi pimpinan Komisi 7, bicara tentang pertanian, ini tokoh perempuan yang saya taruh. Bicara kesehatan, tokoh perempuan saya taruh di sana. Anak-anak yang based-on-nya dari pesantren mampu juga berbicara tentang kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, energi. Kami ini dididik oleh Gus Imin ya, semua. Kalian sekarang ini adalah produk-produk reformasi yang kalau nggak ada reformasi bukan siapa-siapa kalian ini semua. Itu yang sini dididik dan benar-benar tertanam, betul. Bayangkan saja, makanya ketika kami ada di parlemen semua, ya, yang dibentuk oleh beliau setiap rapat-rapat ada bimbingan teknis apapun. Kalau misalkan rapat praksi selalu mengingatkan, terus buatlah regulasi-regulasi yang manfaatnya besar untuk umat. Kalau berbicara sekarang regulasi tentang apa undang-undang yang mengatur pertambangan atau apa, itu udah mohon maaf ya, bukan kita nggak mampu, kita itu bayangkan yang penting sumber daya alam ini terjaga betul-betul milik bangsa. Kita jagain, tetapi mana yang berjuang tadi? Santren. Sekarang kita lagi berjuang habis-habisan tentang kesejahteraan ibu dan anak, ya. Kemudian juga kita bersama-sama teman-teman di Nasdem ini perjuangan tentang proteksi untuk para pembantu rumah tangga, gitu kan. Ini yang kesejahteraan ibu dan anak. Bayangkan, kita melihat, mengoperasikan, lihat di negara-negara lainnya, bagaimana menghargai seorang ibu yang melahirkan.
Makanya kalau bicara sekarang dari sisi harus dilihat di hulunya dulu. Stunting tinggi di Indonesia. Kenapa? Gak ada yang memperjuangkan satu regulasi. Si ibu ini yang melahirkan. Di Al-Quran disebutkan bahwa bagaimana ibu harus menyusui berapa bulan baru bisa lepas. Kan si bayi ini bisa menikmati. Tapi karena terdorong oleh satu tuntutan, dia nggak bisa punya cuti. Meninggalkan lebih dari seminggu aja dikeluarkan dari kerjanya. Teman-teman ini serikat buruh mau teriak apapun, gak ada payung hukum yang mengatur itu. Makanya kita sekarang ini lagi kawal terus RUU tentang KIA, kesehatan ibu dan anak. Betul-betul bukan hanya ibunya yang melahirkan, bapaknya aja ini, suaminya harus hadir terus. Berapa lama kita kasih kesempatan untuk menunggui kelahiran anaknya sampai anaknya dipastikan menjadi bayi yang akan menjadi masa depan bangsa. Gizinya terurus, ibunya juga terurus, menyusui dan lain sebagainya. Nah ini yang kita perjuangkan. Yang kami ini dapat ajaran dari Ketua Umum, dari Gus Imin, perjuangkan hal-hal yang kemaslahatan yang banyak untuk umat. Seperti itu yang beliau sering ajarkan untuk kami-kami ini berjuang di DPR. Sehingga ada platform, bukan hanya jualan begitu saja. Perjuangannya jelas, urusan keumatan, urusan kemaslahatan, urusan sekarang yang banyak kemanfaatannya dirasakan oleh rakyat. Bang, kalau untuk pemerataan kesejahteraan pesantren hari ini, apakah menurut Bang Cucun pemerataannya sudah cukup signifikan atau masih banyak yang perlu disempurnakan lagi? Nah, ini penting. Makanya kekuasaan perlu dipegang itu. Amin harus menang di sini. Aminkan Indonesia ya? Aminkan Indonesia. Kami bikin regulasi di DPR. Tapi mitra kami harus konsisten. Apa yang kami amanatkan, kita rapat. Pemerintah bikin RKP. Rencana kerja pemerintahnya seperti apa. Kita sama-sama mensinkronisasi. Keinginan kami nih, pejuang undang-undang pesantren itu, keberpihakan pesantren itu seperti ini. Untuk Sapras seperti ini, bayangkan. Penting di pesantren ada sarana kesehatan, sarana olahraga, yang terus disampaikan oleh Gus Imin. Penting santri-santri ini jaga kesehatannya, sarana prasarana olahraganya. Bikinkan lapang-lapang di pesantren, sehingga ada satu momen-momen santri ini setiap hari fisiknya juga terlatih, tidak hanya ngaji terus kan enggak kan. Dan lain juga banyak talent bagus untuk sepak bola, bulu tangkis di pesantren itu banyak ya. Cuman kan apa tadi Sapras. Hadirkan dong negara di sini. Setelah kita bikin kebijakan di DPR harus konsisten dong. Pelaksana daripada undang-undang ini ya. Mitra kita yang namanya dari mulai presiden, wakil presiden, pembantunya, para menteri konsisten apa yang kita bahas di DPR, laksanakan itu semua. Apa yang terjadi? Kadang-kadang kita ingin pemberdayaan pesantren seperti ini. Pesantren harus mandiri seperti ini. Kemudian negara kita biaya ini dari APBN seperti ini. Kita keluarkan setelah jadi program, rubah programnya untuk ini. Yang penting tetap bunyinya pesantren, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati di DPR. Ya, nah ini kan perlu bantuan dari publik juga mengontrol ini semua ya. Apa yang sudah kami sepakati, pemberdayaan pesantren, fungsi dakwahnya, sekarang nggak usah dikhawatirkan ya radikalisme, kemudian ada konotasi pesantren ini sarangnya teroris segala macam. Kalau negaranya hadir negara dan kiai akan tidak merasa begini, kalau saya independen, saya nggak dibantu oleh negara, makanya negaranya hadir dong. Ya, betul. Perhatikan sarana prasarana pesantrennya. Perhatikan bagaimana dulu kan, ya makanya nih pengakuan negara. Pernah nggak negara ikut misalkan sekarang melihat, bukan ikut ngatur-ngatur sekarang tentang kurikulum. Kalau pesantren itu kan ada, kami bikin undang-undang ini jelas loh. Yang kalau disebut pesantren itu ada namanya arkanul ma'had, rukun-rukun, syarat-syarat orang bisa disebut ini satu lembaga ini adalah pesantren. Ada kiainya, ada santrinya, ada kitabnya apa yang dibahasnya. Nah, bukan negara sekarang ikut campur tangan, tetapi negara itu justru hadir bagaimana membuat satu standarisasi ini. Kan sekarang ada Madali di mana dibentuk ya, perguruan tinggi yang levelnya pesantren dibentuk di mana-mana. Nah, kita di sinilah orang mau mendirikan perguruan tinggi selevel pesantren Mahadali, tapi negara hadir dong.
sesuai amanat yang saya buat, kami yang buat di DPR tentang rekognisi pengakuan negara terhadap pesantren ini, sehingga kualitas tadi yang menjadi harapan masyarakat atau ada satu mindset bahwa apa sih kelulusan pesantren ini, kalau levelnya negara ikut hadir, bukan pingin mengontrol, tetapi kehadiran dari sisi supporting budgetingnya nggak ada juga. Bang, makasih banyak. Oke. Ini diskusinya seru dan menarik sekali, dan kita berharap semoga pendidikan pesantren di Indonesia bisa semakin maju. Iya. Untuk itu Bang, saatnya santri memimpin negeri. Betul, itu saatnya santri memimpin negeri. Makasih banyak Bang Cucun Ahmad atas waktunya. Terima kasih sekali sudah mau ngobrol di Center Indonesia. Oke. Wah, seru sekali obrolannya bersama Bang Cucun Ahmad, Ketua Fraksi PKB DPR RI dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Semoga perjuangan PKB dalam memperjuangkan dana pesantren dari dulu bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih buat sentrian yang sudah hadir juga. Terus nyalakan sentermu, jangan lupa subscribe Center Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.